Assalamualaikum, halo my friend. Jumpa lagi di Balapan Diecast segmen Tuk Pembalap Turun Gunung Season 4. Di video ini kita akan menyaksikan grup Eko dan grup Fanta. Pembalap pertama ada Sinjo dari Hulu Sungai Tengah dengan mobil Ford Mustang berat mobil 44 gram. Kemudian yang kedua ada Faki dari Cirebon dengan mobil Pagani Zonda R berat mobil 31 gram. Dan yang ketiga ada Rohim dari Pangkalan dengan mobil Nissan Silvia S14 berat mobil 34 gram. Yang terakhir ada Frey dari Sidoarjo dengan mobil Honda Civic Custom berat mobil 29 gram. Seperti biasa nontonnya sambil ngopi masih. Kita saksikan ronde 1 grup Eko. Yang mana dukungan kalian my friend? Apakah kalian berasal dari salah satu daerah yang disematkan pada salah satu mobil ini? Pagani Zonda R dan Civic Estilo menjadi langganan, hampir hadir di setiap turnamen, tapi dalam warna yang berbeda. Lewati tikungan hitam masuk terowongan. Roy menyusul Frey, Sinjo juga menyusul Frey. Hantaman yang keras dilakukan Sinjo terhadap Roy membuat mereka sedikit oleng, masih baik menjaga kestabilan masing-masing. Sinjo terus mengejar Rohim yang berada di dekat sekali di depannya. Masuk tikungan terakhir, Frey dan Faki juga bersaing sedikit lagi. Roy finish pertama, Sinjo kedua, Frey ketiga, tipis Faki di belakangnya. Baik sekali penampilan dari keempat peserta. Lihat Frey digendong sama Faki. Mereka tersangkut semua karena Rohim berhenti di tengah-tengah jembatan finish. Kamera menjadi reply, oh ternyata ada aksi dari Rohim yang angkat ban cukup tinggi. Itu sebabnya tadi melambat dan mengganggu Sinjo di belakangnya. Selain Rohim dan Sinjo bersaing di depan, Frey dan Faki juga bersaing tepat. Sangat menempel, Faki mencari celah masuk ke Frey. Cukup kesulitan lihat Sinjo yang mencoba mengejar Rohim. Wow, Rohim angkat ban lagi seakan sengaja menunjukkan kepada Sinjo aksi kerennya itu dan menggocek-gocek pula dia di depan garis finish. Sudah terlihat saling ejek antara peserta untuk mengganggu konsentrasi lawan, bertujuan menggugurkan mental peserta lainnya. Sekarang kita menuju ronde kedua grup Eko. Rohim memimpin dengan 4 poin yang ia dapatkan dari hasil kerja keras di ronde pertama tadi. Bagi teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe ya, dan kasih like serta komen pada video-video balapan Om Brand. Sekali ini Sinjo lebih unggul, ada Frey yang berada di belakangnya melewati gundukan pertama terlihat tenang. Kedua peserta ini sangat mulus melewati rintangan. Sinjo ngedrift keren sekali tadi. Rohim datang mengacau mengobrak-abrik pertahanan Frey, namun Frey kuat sekali mempertahankan posisinya dan berhasil Rohim menyalip Frey. Sinjo berada di depan dan finish pertama, Rohim kedua, Faki ketiga. Oh, Frey tidak ada. Kemana Frey? Apa yang terjadi kepada Frey? Bukankah Frey tadi berada di posisi ketiga? Ayo kamera tunjukkan keberadaan Frey. Nah itu dia Frey, setengah badannya keluar arena. Sayang sekali Frey, padahal tadi sudah aman berada di posisi kedua. Para peserta selalu berhati-hati sebelum melewati jalur putus. Lihatlah, keren sekali mereka ngedrift. Di sini Frey mulai kacau ketika kedatangan Rohim secara brutal. Frey sudah berjuang keras bertahan, tapi Rohim lebih kuat dan Faki juga mengambil kesempatan menyalip. Itu dia penyebabnya kenapa Frey keluar arena. Satu persatu lawan yang menyalipnya. Sementara Rohim dan Sinjo skor sama 7 poin, sedangkan Faki tertinggal 4 poin dan Frey semakin turun berada di posisi keempat. Sisa 2 ronde lagi, apakah mampu Faki dan Frey mengejar poin Rohim dan Sinjo? Frey mencoba lebih unggul dan melihat tim kota Surabaya tikungan Sinjo terjadi keren di jalur menyebut antara Sinjo dan Rohim, tidak ada yang mau mengalah. Frey bebas sendirian, dia di depan, ada Faki yang berusaha mendekatinya. Makin ketat persaingan antar Faki dan Frey melewati tikungan terakhir. Faki mencoba menyusul tipis sekali. Ronde ketiga dimenangkan oleh Frey dengan jarak yang begitu tipis. Faki dan Frey skornya 6, kompetitif sekali, selisih 1 poin antara Rohim dan Sinjo. Ya, insiden yang terjadi di jalur menyempit yang sangat berisiko. Jika di antara peserta tidak ada yang mau mengalah, sangat beruntung bagi Frey dan Faki atas insiden itu karena mereka berkesempatan mengejar poin Sinjo dan Rohim. Biarlah itu tipis sekali jarak antara keduanya, bersaing ketat mereka untuk memperebutkan posisi pertama di ronde ketiga ini. Pastinya dengan skor yang tipis ini membuat para pendukung Frey dan Faki kembali semangat untuk menyaksikan ronde keempat. Semakin menegangkan tentunya ronde keempat ini, mengingat skor para peserta bisa dikatakan hampir sama. Maka dari itu, siapa yang finish di antara mereka itu tentunya akan mendapatkan tiket 16 besar, menyusul peserta lainnya yang sudah lolos di top 16. Rohim mengaktifkan mode sport paling kiri, dia berada di depan sekarang lumayan jauh meninggalkan yang lain dan kencang sekali Rohim. Wow, apa yang terjadi? Rohim meloncat keluar arena, sekarang posisi diambil alih oleh Sinjo berada di depan. Galing-galing, hati-hati Sinjo jika tidak ini seperti Rohim. Faki tempat berada di belakang Rohim dan finish mereka berdua.
Masih ada free jauh di sana, berjalan mundur dia dan finish di posisi ketiga. Shinjo dan Fakir lolos ke babak top 16. Sayang sekali Rohim untuk yang kedua kalinya tidak dapat menyelesaikan pertandingan dikarenakan terlalu barbar sehingga dia lupa untuk menjaga keseimbangan dan menjadi blunder buat dia sendiri. Inilah alasan mengapa trek ini dibuat lebih banyak gundukan, karena itu akan menjadi rintangan bagi para peserta untuk tidak hanya mengandalkan kecepatan saja, tapi keseimbangan juga harus diperhitungkan. Keduanya sangat dibutuhkan untuk mencapai garis finish. Selamat kepada Shinjo dan Faki yang lanjut ke babak top 16. Kece-kece semua peserta yang lolos ke top 16. Selanjutnya kita akan menyaksikan grup Fanta. Di grup Fanta ini ada dua peserta VVIP. Pembalap pertama ada Harbiondi dari Labuan Batu dengan mobil Dodge Lil berat mobil 40 gram. Yang kedua ada Indri dari Ungaran dengan mobil Nissan Z berat mobil 30 gram. Peserta ketiga adalah peserta VVIP yaitu Mr. Ang dari Jaksel dengan mobil Toyota E86 berat mobil 37 gram. Dan peserta keempat juga dari VVIP yaitu Ano dari Bengkulu dengan mobil Dodge Charger berat mobil 36 gram. Semoga saja grup Fanta ini menampilkan yang terbaik untuk kita semua. Lagi-lagi dua peserta VVIP bertemu di grup yang sama. Ano memilih mobil karakter Dominic Toretto Dodge Charger, sedangkan Mr. Ang memilih mobil Sprinter Trueno Toyota E86 seperti mobil Kang tahu di film Inisial D. Dan perlu kita ketahui di grup Fanta ini ada satu peserta wanita yang bernama Indri dengan mobil listriknya Nissan Z. Mr. Ang memimpin Indri mencoba mendepak Harbiondi. Jangan dilayani bro, itu cewek maluin aja. Anggap saja tidak terjadi apa-apa. Tenang sekali Mr. Harbiondi, pepet terus sama Indri. Finish Mr. Ang pertama, Harbiondi kedua, Indri ketiga. Jauh sekali, Ano tertinggal. Dari mana saja dia? Apa ngantuk? Jangan lupa ngopi supaya mata tetap terjaga. Kopinya kopi belum disponsori, jadi kita sensor. Jika kalian sering nonton live TikTok Om Brems, pastinya kalian tahu kalau Toyota 86 ini sudah berpengalaman di acara live-nya TikTok Om Brems. Kasian sekali saya melihat Harbiondi yang dikejar terus oleh Indri seperti orang yang menagih hutang, entah itu hutang janji atau hutang materi. Coba Harbiondi, dijelaskan dulu apa masalahmu dengan Indri sehingga terus dikejar. Sebaiknya selesaikan dulu masalahnya dan jangan dibawa urusan pribadi ke turnamen ini ya. Ano pelan sekali, saya harap Vin Diesel tidak menonton video ini. Lanjut ronde kedua grup Fanta. Saya harap Harbiondi dan Indri sudah menyelesaikan permasalahan mereka, karena kita yakin mereka berdua sudah dewasa dan tidak perlu diajarkan lagi cara melunasi hutang itu bagaimana. Harbiondi melaju cepat sekali sepertinya mau kabur. Berputar berjalan mundur sambil melihat ke belakang memantau posisi Indri. Ano kebingungan dengan sikap Harbiondi. Meskipun berjalan mundur, Harbiondi masih cepat dan sangat seimbang mengendarai mobil pickupnya. Tidak terlihat Indri dan Mr. Ang yang jauh tertinggal. Finish Harbiondi pertama, Ano kedua. Ternyata mereka berdua saja yang finish. Tidak terpantau dari kamera move. Apa yang terjadi? Hey, Mr. Ang dan Indri bersentuhan itu. Kita cek dari posisi kamera lain apa yang dilakukan mereka berdua selama balapan berlangsung. Ternyata Mr. Ang sengaja memberhentikan Indri untuk membicarakan masalah hutang dengan Harbiondi. Baik sekali Mr. Ang membantu menyelesaikan urusan lawannya. Ngawur jadi host di grup Fanta ini. Fokus. Ini turnamen, bukan drama. Kita lanjut ronde ketiga grup Fanta. Harbiondi memimpin dengan skor 7 poin, Ano 4 poin sama dengan Mr. Ang, dan Indri masih 2 poin. Saya harap ronde ketiga ini lebih seru lagi supaya kita semakin bahagia menonton video ini. Semua peserta cepat sekali melewati tikungan hitam. Hampir saja tadi terjadi crash di jalur menyebut sangat sering memperebutkan posisi pertama. Ano tergelincir sampai terguling. Kali ini Harbiondi yang mengejar Indri. Mr. Ang semakin jauh di depan, mendrip jauh sekali dan terjadi red flag. Keras beruntun di samping jembatan Pasupati. Semua peserta berhenti, tidak ada yang mendapatkan poin di ronde ketiga ini. Sepertinya ini masih membahas permasalahan antara mereka bertiga. Ano lebih memilih untuk diam, makanya dia tidur di sana, tidak mau ikut-ikutan urusan mereka. Padahal sedang seru-serunya persaingan yang ketat terjadi antara mereka bertiga dan di situ Ano tergelincir tanpa sebab alasan yang pasti dan kita bisa melihat bagaimana terjadi bermula keras beruntun disebabkan oleh Mr. Ang yang tergelincir di Pasupati sampai terguling menutup jalan sehingga tidak bisa dihindarkan oleh peserta lainnya dan terjadilah red flag. Keras sekali itu kelihatan dari cara Harbiondi menabrak Indri dengan semangat yang tinggi. Kasar juga ya sama cewek. Langsung saja kita menyaksikan ronde terakhir dari grup Fanta ini.
di mana poin masih dipimpin oleh Harbiondi dengan 7 poin, sedangkan Ano dan Mr. Ang berada di posisi kedua dengan skor yang sama 4 poin. Cukup 1 poin bagi Harbiondi untuk lolos ke babak 16, sedangkan Ano dan Mr. Ang, siapa yang finish duluan maka dialah yang akan menjadi pemenang di top 16. Oh, kejamnya Mr. Ang melakukan sliding teralala. Ano kenapa itu tadi keluar arena? 2 peserta tumbang. Mr. Ang memimpin cepat sekali larinya tak berundung. Harbiondi di posisi kedua dan finish Mr. Ang pertama, Harbiondi kedua. Selesai sudah grup pantai ini dimenangkan oleh Harbiondi 10 poin dan Mr. Ang 8 poin. Ano dan Indri harus kembali ke daerahnya. Banyak poin yang mereka sia-siakan karena tidak menyelesaikan perlombaan di setiap rondenya. Sayang sekali. Kita lihat replay ronde terakhir. Harbiondi mendorong Mr. Ang, kemudian tertabrak Indri sampai Indri terguling. Itu terlihat seperti lempar batu sembunyi tangan. Nah, ini yang saya salut sama si Ano. Dia rela keluar arena karena alasan menghindar agar tidak tertabrak Indri. Keren sekali Ano. Sudah kalah baik hati juga. Untuk Indri, jangan marah ya. Ini cuma guyonan saja. Kalau nggak terima silakan hubungi Harbiondi dan Mr. Ang. Selamat kepada Harbiondi dan Mr. Ang yang masuk ke babak top 16. Di video ini selanjutnya kita akan menyaksikan 2 grup terakhir di segmen petualang season 4 ini. Terima kasih telah menonton. Wassalam. Salam Diecast Indonesia.